Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pembelajaran modul 1.1 yang telah saya pelajari. Kawan-kawan hebat semuanya, di modul 1.1 kami mempelajari refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara secara sinkronus melalui virtual meeting Google Meet dan secara asinkronus melalui Learning Management System atau yang biasa disebut dengan LMS. Kami belajar bersama-sama dengan anggota calon guru penggerak Angkatan 10 lainnya secara individu maupun kelompok dengan tahapan-tahapan merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Merdeka. Pertama-tama, saya akan menyampaikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah melalui berbagai tahapan-tahapan pembelajaran merdeka, di bagian elaborasi pemahaman secara sinkronus bersama fasilitator pendidikan guru penggerak, pada tanggal 27 Maret tahun 2024, barulah saya bisa menemukan kesimpulan dari pembelajaran modul 1.1. Ini sangat luar biasa. Saya sekarang jadi mengetahui bahwa inti dari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dirangkum menjadi 7 poin berikut ini. Yang pertama, menuntun. Yang kedua adalah kodrat anak, merdeka bermain. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa, yang nanti akan mengarah ke sosiokultural. Yang kelima, budi pekerti. Yang keenam, petani. Dan yang ketujuh adalah relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang merupakan pesan kunci. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun murid, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Dalam arti menuntun murid, Ki Hajar Dewantara mencetuskan semboyan Ingarso sum tulodo, artinya jika di depan menjadi teladan. Kemudian Ingmadyo mangun karso, yang artinya jika berada di tengah-tengah memberikan semangat. Dan kemudian Tuturi Handayani, yang artinya jika berada di belakang maka memberikan motivasi atau dorongan. Begitulah cara menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang kedua, tentang kodrat anak, merdeka bermain. Sebagai seorang guru, kita harus paham bahwa tujuan kita adalah untuk mencetak generasi yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Itulah yang disebut Ki Hajar Dewantara sebagai manusia merdeka. Lalu, bagaimana cara mewujudkannya? Caranya tentu saja dengan mendidik, dengan menyesuaikan kodrat anak. Selain itu, terkait dengan bermain, guru juga harus paham bahwa ternyata bermain itu merupakan salah satu kodrat anak. Karena pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga atau yang dinamakan budi pekerti sudah ada pada diri anak. Oleh karena itu, permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak atau murid merupakan teori pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu akan muncul pertanyaan, mengapa pendidikan harus berpihak pada anak? Pemikiran tentang berhamba pada anak tercetus dari sebuah penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis anaknya yang bernama Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu, dengan serta-merta, diseretnya anak itu keluar.
dan tanpa berpikir panjang, dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia kemudian lari secepatnya, lalu dibukanya pintu, dan Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang tersengal-sengal sambil berurai air mata itu, terucaplah kata, "Kasih sepenuh hati, kowe bakale dak mulia selawase." Yang artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk melayani keperluannya. Nah, pengalaman Suwardi ini menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Cerita ini bersumber dari Ima H.N. Swita, Suwardi Suryaningrat dalam Pengasingan halaman 95-96. Berdasarkan pengalaman yang dirasakan Suwardi tersebut, maka pendidikan yang berpihak pada anak menjadi salah satu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian poin keempat, bukan tabula rasa, yang menuju pada sosio-kultural. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan teori tabula rasa. Dalam teori tabula rasa, seorang anak dianggap sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Akan tetapi, menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan dianggap sebagai kertas yang kosong. Anak sejak lahir sudah memiliki kodrat yang samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana menebalkannya? Kata kuncinya adalah sosio-kultural. Ki Hajar Dewantara berpesan agar pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga berpesan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah peradaban. Itu artinya kita akan membangun sebuah peradaban. Kita semaikan benihnya, kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan sebagai guru. Contoh menuntun kodrat anak sesuai konteks diri anak bisa kita lihat dari tahapan pembelajaran Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Perhatikan, di Sanggar Anak Alam Yogyakarta, anak dibelajarkan sesuai kodratnya dan dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, wiraga 0-8 tahun, sekitar usia PAUD. Di usia PAUD, murid-murid mengeksplorasi pengalaman, raga, indera, imajinasi. Lalu kemudian di usia 8-16 tahun, ini adalah fase wiraga wirama, sekitar SD kelas 1-3. Di bagian ini, murid-murid mengenal dan menguasai teks. Misalnya, pengenalan riset atau proyek durasi pendek. Kemudian di tahapan berikutnya yaitu usia 8-18 tahun pada fase wiraga wirama sekitar lebih dari kelas 4 SD. Di fase ini anak memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Lalu di tahapan wirama 16-24 tahun sekitar tingkat SMA, fase ini adalah fase orientasi pilihan hidup atau passion untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, Sanggar Anak Alam Yogyakarta tadi bisa menjadi contoh penerapan menebalkan laku anak. Kemudian untuk poin kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan tentang pentingnya budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kemauan atau kehendak, lalu pekerti artinya tenaga. Cipta, rasa, hasil karya berpadu sehingga menimbulkan pekerti atau tenaga, maka akan menjadikan keseimbangan hidup. Kemudian yang keenam, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang petani
dalam hakikatnya sama kewajibannya seperti pendidik. Petani yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur atau hama yang dapat mengganggu hidupnya tanaman jagung, agar jagung tumbuh subur dan optimal. Kodrat sebagai jagung tidak bisa dipaksakan harus menjadi padi. Cara menuntun tumbuhnya tanaman jagung tentu berbeda dengan cara menuntun tumbuhnya tanaman padi. Begitupun sebagai seorang guru di kelas, kita harus paham dan bisa menerapkan metafora tersebut. Kemudian yang ketujuh, relevansi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pesan kunci. Pendidikan adalah tuntunan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut ini adalah tabel relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Nah, dalam tabel pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada dua pesan kunci. Yang pertama adalah kata menuntun. Nah, kata menuntun ini relevansinya dengan pendidikan abad 21 bisa diwujudkan dengan cara pembelajaran yang kolaboratif, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Sedangkan pesan kunci yang kedua, selamat dan bahagia, bisa diwujudkan di pendidikan abad 21 yang well-being. Menurut Kamus American Psychological Association atau APA, well-being adalah keadaan pada seorang individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Dengan kata lain, individu dengan well-being yang tinggi menjaga kesehatan secara fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Demikianlah kesimpulan dan penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan setelah saya mendapatkan pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya percayai tentang murid adalah teori tabula rasa. Teori tabula rasa menjelaskan bahwa murid dianggap sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Saya awalnya berpikir teori tabula rasa itu adalah benar. Seorang guru di kelas bisa menjadikan murid sesuai keinginannya dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, mencapai target angka-angka ulangan dan rapor. Akan tetapi dalam keseharian saya menjadi seorang guru di sekolah, ternyata saya sulit mengoptimalkan tujuan saya tersebut. Karena ternyata banyak juga murid-murid yang tidak bisa mencapai tujuan saya tersebut. Saya sempat bingung, kemana arah tujuan saya dalam mendidik murid-murid di kelas dan di sekolah. Terlebih lagi, budi pekerti siswa sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 ini, kini saya menyadari bahwa ternyata mindset saya sebelumnya adalah salah. Kini telah terbuka mindset saya sebagai guru yang seharusnya. Saya sangat setuju dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa seharusnya saya tidak menganggap siswa sebagai kertas kosong yang bisa saya tulis sekemauan saya. Murid tidak bisa dipaksa harus menjadi apa, karena siswa itu sejak lahir sudah memiliki kodrat yang samar-samar. Justru tugas saya sebagai guru seharusnya menebalkan garis samar-samar itu agar budi pekertinya lebih baik, lakunya lebih baik, sehingga bisa menjadi generasi penerus yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, penerapan di kelas saya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
maka saya harus menanamkan mindset sesuai pesan-pesan Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama, dalam pembelajaran di kelas saya harus menuntun murid sesuai tahapan-tahapan yang dicapainya. Memperbaiki laku murid, menyisipkan pendidikan budi pekerti di pembelajaran di kelas saya, kemudian mengadaptasi sosiokultural daerah asal murid. Lalu saya juga harus menerapkan pembelajaran yang menebalkan kompetensi abad 21, yaitu pembelajaran yang kolaboratif, reflektif kritis, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Saya juga ternyata seharusnya menerapkan permainan di pembelajaran di kelas saya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak adalah salah satu kodrat anak. Kemudian di kelas saya juga harus menerapkan pembelajaran diferensiasi. Karena teringat dengan pesan Ki Hajar Dewantara tentang petani, bahwa guru bisa dianggap sebagai petani yang menyemai benih-benih, merawat, dan menuntun suatu tanaman. Cara merawat tanaman jagung misalnya, berbeda dengan cara merawat tanaman padi. Sebagai seorang petani, kita harus tahu cara menuntun tanaman agar tumbuh subur dan optimal. Selain itu, guru tidak bisa memaksakan kehendak. Tanaman jagung, cara merawatnya harus disamakan dengan cara merawat tanaman padi. Nah, itulah pentingnya saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya harus menerapkan itu semua, agar pembelajaran di kelas saya menyenangkan dan siswa bisa bahagia dan bertambah semangat mengikuti pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, langkah konkret yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah memperbaiki RPP saya agar hal-hal tersebut dapat disisipkan dan diterapkan di kelas saya. Selain itu, pembelajaran di kelas saya juga harus berpihak pada murid. Saya harus melayani kebutuhan murid-murid secara profesional. Kemudian saya juga harus menerapkan ilmu pedagogik dengan sebaik-baiknya. Lalu saya juga harus menjadi pribadi yang baik dan inspiratif untuk murid-murid saya. Kemudian saya juga harus berkontribusi di kegiatan sosial untuk menunjukkan teladan bagi murid-murid saya sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, berarti saya harus menjadi teladan untuk murid-murid saya. Kemudian ing madyo mangun karso, berarti saya harus senantiasa menyemangati murid-murid saya. Dan tuturi handayani, saya harus senantiasa memberikan dorongan atau motivasi untuk murid-murid saya. Demikian refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.